Hai sahabat Homers, kembali lagi ke channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Santet Mematikan untuk Juragan Bakso. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu harus menjadi penebus dosa untuk bapakmu ini, nak. Gunakan semua ilmu yang aku turunkan untuk membasmi santet dan yang lainnya, kata bapak dengan suara terbata-bata. Dadanya tampak naik turun tidak beraturan. Bapak, jangan pergi, tangis Bakri sambil menahan kepala bapaknya agar tidak terjatuh di lantai. Bapaknya hanya tersenyum dan setelah itu ia memejamkan mata. Seketika nafasnya terhenti. Tangis Bakri pecah dan merobek keheningan malam itu. Usai ibunya divonis stroke dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, mau tidak mau Sarah yang harus menggantikannya. Dia harus bekerja dan mempunyai gaji besar untuk membiayai pengobatan ibunya. Untung saja saat itu Pak Harto, tetangga yang rumahnya persis di depan rumahnya, menawarkan kerja sebagai karyawan tukang bakso atau mie ayam. Sarah sangat antusias dan langsung menyetujui tawaran itu. Kalau kamu mau, ikut aku sekarang. Kita pergi ke rumah Juragan Saleh. Pak Harto segera membawa Sarah ke rumah Juragan Saleh, teman sekolahnya dulu yang sekarang menjadi juragan bakso dan mie ayam. Mereka segera berangkat. Jarak yang harus mereka tempuh lumayan jauh. Butuh waktu hampir sekitar 2 jam untuk sampai di sana. Sepanjang perjalanan, Sarah dan Pak Harto tidak banyak bicara. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sarah memikirkan keadaan ibunya yang ditinggal sendirian di rumah, sedangkan Pak Harto berharap Sarah bisa bekerja dan betah di sana. Dia khawatir kalau pilihannya bisa mengecewakan temannya. Akhirnya, mereka sampai di rumah Juragan Saleh. Rumahnya begitu besar. Halamannya saja sebesar lapangan sepak bola. Sarah harus masih berjalan lumayan jauh untuk sampai di sana. Mata Sarah membelalak saat melihat rumah bertingkat 3 dengan dindingnya kaca. Sekilas rumah Juragan Saleh mirip dengan apartemen. Saat kedua kakinya mengayun dan menginjak rumah Juragan Saleh, Sarah mencium bau anyir darah. Seketika tubuhnya merinding, pandangannya refleks berterbangan ke sekitar, namun tidak ada apa-apa. Bau darah, tapi di mana? Batinnya sambil melangkah pelan. Pandangannya tidak henti-hentinya bergerak mencari sumber bau. Dia berada persis di belakang Pak Harto. Pak Harto menekan bel yang berada di samping pintu besar berwarna putih. Saat pintu terbuka, bau busuk tersiar begitu menyengat hingga menusuk hidungnya. Saraf tangan Sarah seketika memberi perintah untuk menutup hidung. Dia melihat laki-laki tua dengan perut agak buncit keluar dari balik pintu besar itu. Laki-laki itu berjalan mendekati Pak Harto lalu langsung memberikan pelukan. Sarah menduga kalau dia adalah Juragan Saleh yang Pak Harto maksud. Usai melepas pelukan, mereka sempat berbasa-basi sebentar lalu mengajak Sarah untuk masuk. Mata Sarah membelalak dan kedua pipinya menegang saat melihat ruangan yang begitu megah. Panel-panel kayu terukir indah pada dinding-dindingnya. Lampu seperti bola bergelantungan di langit-langitnya. Sarah melangkah sangat hati-hati, menginjak lantai marmer putih yang ada garis-garis birunya. Juragan Saleh mengajak mereka berdua duduk di sofa berwarna biru. Saat Sarah duduk dan menyimak mereka mengobrol, tiba-tiba hidungnya mencium bau kemenyan. Mulanya, bau itu tercium samar-samar. Namun, makin lama, baunya semakin menyengat.
Sarah menutup hidung dan membuatnya menjadi perhatian dua orang yang ada di sekitar. Tatapan dari keduanya membuat Sarah menjadi kikuk dan salah tingkah. Karena merasa tidak enak, dia berpura-pura menggaruk hidungnya. Ketika mereka kembali mengobrol, Sarah mengedarkan pandangannya ke berbagai sudut ruangan. Kepulan asap muncul dari salah satu pintu kamar. Sarah ingin menjerit, namun dia tahan sebisa mungkin. Aneh. Sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini. Batin Sarah yang keningnya mulai dilapisi air keringat. Untuk sistem kerjanya, kamu harus tinggal di rumah yang ada di dekat warung. Apa kamu bersedia? Juragan Saleh tiba-tiba melemparnya dengan pertanyaan. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa ada yang menindihnya. Apa aku bisa langsung pulang saja, Pak? Masih ada ibu yang harus aku rawat di rumah. Sarah tampak begitu cemas. Tatapannya menjadi sayu dan pipinya menjadi berkerut. Maaf sekali, Mbak. Melihat jarak rumahmu dengan warung sangat jauh. Terpaksa kamu harus menginap karena semua karyawan mulai bekerja jam 4 pagi. Juragan Soleh juga tampak bingung. Dia merasa kasihan juga dengan Sarah. Tetapi di sisi lain, aturan yang dia buat sudah berjalan dan berlaku kepada semua karyawannya. Dia tidak mau membeda-bedakannya. Sarah diam dan belum memberi jawaban. Pikirannya sibuk bekerja dengan sangat berat. Dia harus mempertimbangkan semuanya dengan baik-baik. Pak Harto yang sejak tadi mengamati Sarah mencoba memahami kegelisahannya. Kamu tidak perlu khawatir. Nanti ibumu biar aku dan istriku yang merawatnya. Pak Harto seolah memberi jalan keluar untuk kegelisahan yang bergelantungan sejak tadi di benak Sarah. Sarah seketika menghidangkan tatapan penuh harap ke Pak Harto. Apa Pak Harto yakin dan tidak keberatan? Tanyanya heran. Pak Harto mengangguk mantap. Sarah terdiam. Meskipun sedikit ada rasa lega tumbuh di hatinya, tetap saja dia masih merasa khawatir. Apalagi ibunya sudah tidak bisa berjalan lagi. Pak Harto mengajak Sarah pulang setelah semuanya saling sepakat. Sepanjang perjalanan, ada dua hal yang memenuhi pikirannya. Pertama ibunya, dan yang kedua kejadian aneh yang dia alami sejak tadi. Sarah terus mempertanyakan kepulan asap dan bau busuk dari rumah Juragan Saleh. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi pada Juragan Saleh dan rumahnya? Sarah benar-benar penasaran dan ingin mencari tahu sendiri hal-hal itu. Setiba di rumahnya, Sarah berpamitan dengan ibunya. Pak Harto dan istrinya juga ada di sana. Mereka mendampinginya sembari meyakinkan ibunya. Usai pamit, Sarah berangkat dengan Pak Harto. Ketika berada di dalam mobil, Sarah melihat di beberapa perempatan ada bunga-bunga yang bertaburan. Dia coba ingat-ingat ini malam apa, karena hal itu berkaitan dengan bunga-bunga yang bertaburan di perempatan jalan itu. Ternyata ini malam Jumat. Pantas saja dia melihat bunga-bunga bertaburan di jalan. Dia sering menemukan bunga setiap kali malam Jumat tiba. Dia sadar, orang-orang di sini masih mempercayai hal-hal mistis. Mobil melaju pelan saat memasuki perkarangan yang ada rumah besar berwarna putih. Ternyata, sejak selepas Isya tadi, Juragan Saleh sudah menunggu. Dia menyambut kedatangan mereka. Sarah yang sedang membawa koper dan beberapa tas kecil lainnya disuruh masuk duluan. Sarah yang baru saja menginjakkan kaki di ruang tengah bertemu dengan seorang perempuan yang seusia dengannya. Perempuan itu menyapa ramah dan memperkenalkan dirinya. Aku Ani, apa benar ini Mbak Sarah? Tanya Ani dengan seutas senyum di wajahnya. Iya Mbak. Kok Mbak Ani tahu namaku? Sarah kebingungan. Ternyata Juragan Saleh sudah memberitahunya dan menugaskan Ani untuk mengantarnya. Sarah ke kamarnya. Sarah tampak senang karena langsung mendapat teman. Apalagi Ani tampak ramah dan baik. Ani mengantar Sarah ke rumah yang berada di dekat warung mie ayam bakso milik Juragan Saleh. Rumah itu terdiri dari beberapa kamar. Dari yang Sarah hitung jumlahnya sekitar 10 kamar. Nah, nanti Mbak Sarah tidur di kamar yang ada di sebelah kiri kamarku ya. Ani menunjukkan kamar Sarah sambil membukakan pintu. Sarah lumayan terkejut karena kamarnya juga tampak lebih luas dari kamarnya yang di rumah. Sarah membawa masuk barang-barangnya.
Ani pun turut membantunya. Dia menjadi merasa tidak enak sendiri. Bahkan Ani lebih cekatan ketimbang dirinya. Selesai menata barang, Ani meminta izin untuk duduk. Sarah malah berterima kasih dan memberinya minum. Di sini semua orang ramah kecuali Mbak Lasmi. Ani tiba-tiba mengatakan hal itu dan membuat Sarah terkejut. Apalagi saat teman-temannya itu tampak celingak-celinguk ketakutan. "Memangnya ada apa dengan Mbak Lasmi?" tanya Sarah penasaran. "Kamu harus hati-hati. Dia sering menuduh orang baru menyantet Juragan Saleh. Padahal dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat dialah pelakunya. Kenapa tidak mencoba melapor? Dia bekerja sama dengan anaknya Juragan Saleh, sehingga Juragan Saleh lebih percaya anaknya sendiri ketimbang orang lain." Sarah terdiam 1000 bahasa. Dia tidak habis pikir dengan anaknya Juragan Saleh. Kenapa dia mau bekerja sama dengan Mbak Lasmi? Apalagi bekerja sama dalam membunuh ayahnya sendiri. Ani kembali melanjutkan ceritanya. Katanya, mereka berdua ingin menguasai semua harta milik Juragan Saleh. Tetapi untungnya tidak pernah berhasil. Entah kenapa, setiap kali Juragan Saleh disantet, ada saja sosok yang melindunginya, sehingga dia bisa sembuh. Sebelum pergi, Ani berpesan untuk selalu berhati-hati pada Lasmi. Dia hanya akan pergi ketika malam Jumat saja untuk melakukan ritual. Selebihnya, dia akan berritual sendiri di kamarnya. Ani tahu semuanya karena pernah membuntuti si Lasmi. Bahkan sampai dia ketahuan dan diancam akan dibunuh kalau menceritakan hal itu pada orang lain. Dia terus berupaya mencari dukun hebat. Makanya nyawa Juragan Saleh sekarang terancam. Kita harus melawannya, Mbak. Sarah seketika mempunyai hasrat untuk membantu Juragan Saleh. "Panggil aku Ani saja. Sepertinya kita seumuran." Ani tersenyum. Sarah mengangguk. Mereka menjadi akrab gara-gara Lasmi. Sebelum lanjut membahas caranya, Sarah menceritakan kejadian aneh yang dia alami saat berada di rumah Juragan Saleh. Ani langsung tanggap. Semua kejadian aneh itu adalah hasil dari ritual yang Lasmi lakukan. Kesabaran Sarah sudah terbakar habis oleh cerita yang Ani tuturkan barusan. Semua ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ani mencoba mengingatkan untuk tidak terang-terangan melawan Lasmi, karena dia punya kendali penuh di rumah ini. Selain dekat dengan anak Juragan Saleh, dia juga kerap ditunjuk atau menjadi kepercayaan Juragan Saleh. Tidak terasa, tengah malam sudah membuka tirainya, hingga membuat mereka berdua diserang rasa kantuk dari berbagai penjuru. Ani pamit kembali ke kamarnya. Sarah mengantar sampai depan pintu. Baru saja dia keluar, dia melihat ada perempuan yang usianya sekitar 45 tahun masuk ke kamar yang ada persis di sebelah kanan kamar Ani. Apa jangan-jangan dia Lasmi yang Ani ceritakan tadi? Batin Sarah sambil menelan ludah. Dari wajahnya saja, Sarah sudah bisa menebak bagaimana sifat perempuan itu. Tampak kebengisan sedikit terukir di beberapa bagian wajahnya. Sarah memutuskan untuk masuk ke kamar dan menutup pintu. Sebelum memejamkan mata, dia sempat memikirkan tentang kekejaman Lasmi. Dia yang baru saja tahu dunia luar belum pernah mendapatkan hal seperti ini. Tanpa dia sadari, kelopak matanya mulai menjuntai dan dia pun terlelap dalam tidurnya. Sarah mendengar ketukan pintu dan teriakan yang menyakitkan gendang telinga. Suara itu terdengar sangat melengking hingga dia harus bangun dan menutup telinganya. Sarah seketika mengecek, ternyata suara Lasmi. Sarah segera keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Dia harus mengantri karena karyawan lain sedang mengantri. Sambil menunggu, dia mencoba mengajak beberapa karyawan mengobrol. Sarah mulai mengenal satu persatu karyawan itu. Hampir semuanya bersikap ramah sama seperti Ani. Namun, saat dia menyapa Lasmi, dia mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Lasmi seketika melengos dan tidak mau menegur sapa dengannya. Sarah menjadi sangat kesal dengan perempuan tua itu. Dia juga seketika langsung membenarkan apa yang Ani ceritakan semalam. Sifat perempuan itu memang tidak baik. Sarah akan terus berhati-hati. Usai mandi, Sarah langsung lari ke kamarnya untuk ganti baju. Dia mulai mengeringkan rambutnya yang masih tampak basah. Handuk yang melilit di tubuhnya perlahan dia buka. Bau sabun tercium jelas, menyebar dan memenuhi ruangan.
Dia ambil kaos berwarna biru dengan gambar love di bagian perut. Baju dan celana sudah terpakai dan kini dia melangkah keluar untuk menuju warung. Saat dia berada di depan kamar, lorong yang berisi kamar-kamar itu tampak sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lah, apa sudah pada berangkat ya? Batinnya keheranan. Sarah mengayunkan kedua kakinya begitu cepat secara pergantian. Sarah mencium bau darah dan harum secara bergantian ketika melewati kamar Lasmi. Dia sempat berhenti karena penasaran, tetapi karena jam kerjanya sudah hampir dimulai, Sarah terpaksa harus melanjutkan lagi. Dia tampak sangat malu ketika sampai di warung. Ternyata semua teman-temannya sudah pada bekerja. Sarah yang bingung segera mendekati Ani. "Kamu belum mendapat tugas?" tanya Ani yang sempat terkejut karena Sarah malah mendekatinya. "Memangnya minta tugasnya di mana?" tanya Sarah kebingungan. Keningnya agak berkeringat karena malu datang paling akhir. Ani menuju Lasmi yang sedang mondar-mandir melototi beberapa karyawan yang kerjanya tidak sesuai dengan keinginannya. Sarah mendengus kesal. Kenapa harus berhubungan dengan dia lagi? Batin Sarah sambil sedikit menggerutu. Mau tidak mau, Sarah menghampiri Lasmi. Lasmi langsung menyilangkan kedua tangannya dan mengangkat dagu begitu tinggi. Baru hari pertama sudah terlambat. Bagaimana kalau sudah lama di sini? Maki Lasmi. "Maaf Mbak, tadi aku kira belum terlambat." Sarah terpaksa menundukkan kepala. Padahal di dalam hatinya dia ingin memukul wajah perempuan yang ada di depannya itu. "Makanya pasang jam di kamar, bukan asik molor." Lasmi sedikit memonyongkan bibirnya dan wajahnya tampak sedikit tegang. Urat-urat dan kerutan penuaan seolah berebut ingin tampil di wajahnya. Sarah diam seribu bahasa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Bukannya dia takut, tetapi dia tidak ingin memperkeruh suasana. Satu yang dia ingin sekarang, mendapat tugas lalu bekerja seperti teman-teman lainnya. "Kali ini aku maafin. Besok-besok aku akan menghukummu. Mengerti?" ujar Lasmi dengan nada suara yang lumayan tinggi. Sialan, dia malah merasa menjadi pemilik warung ini. Darah yang ada di dalam tubuh Sarah semakin mendidih. Rasanya dia ingin meletupkan semua rasa kesalnya. Tetapi sayang, waktunya kurang tepat. Lasmi memintanya untuk mengiris dan menyiapkan sawi. Sarah segera pergi menyiapkan sawi yang masih belum tersentuh sama sekali. Hatinya masih dongkol, sehingga dia mengiris dengan agak kasar. Sawi-sawi itu teriris menjadi kecil-kecil dan sedikit berantakan. 2 jam berlalu begitu cepat. Lasmi meminta semua menaruh bahan-bahan yang mereka kerjakan sesuai tempatnya. Sarah dan Ani yang kebetulan dekat berjalan beriringan. Mereka berjalan ke gerobak besar yang terbuat dari kayu. 2 gerobak itu berada di depan. Setelah semua meletakkan bahan-bahannya, Lasmi membagi tugas lagi. Sarah dan Ani mendapat tugas cuci piring. Usai mendapat tugas itu, seketika Ani mendebalkan kedua pipinya. Dia merasa kesal karena Lasmi mengatur seenaknya sendiri, seolah warung ini miliknya. Sialan, mentang-mentang mendapat kepercayaan, dia nyuruh seenaknya. Padahal dari tadi aku lihat dia tidak kerja sama sekali. Ani menggerutu berkali-kali sampai saat di dapur. Sarah ikut kesal juga, apalagi saat melihat gayanya yang suka menyuruh seperti memperbudak. Keesokan harinya, Sarah dan Ani mendengar kabar kalau Juragan Saleh jatuh sakit. Kabar itu datang langsung dari Citra, anaknya sendiri. Bukannya khawatir, Ani malah santai-santai saja, karena dia sudah hafal dengan keadaan seperti ini. "Kenapa kamu bisa sesantai ini, Ani?" tanya Sarah seusai orang-orang pergi. "Aku sudah hafal kejadian seperti ini, Sarah. Tidak ada yang bisa menolong Juragan Saleh, jadi percuma kalau kita khawatirkan dan panik." Sarah menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga, kita harus membantunya, An. Kita cari orang pintar yang bisa menyembuhkannya. Siapa memangnya? Kamu punya kenalan orang pintar? Sarah menggeleng. Namun beberapa saat kemudian, dia teringat dengan Pak Harto. Mungkin dia bisa membantu mereka menyarikan orang pintar. Ani yang mendengar ide itu menyambutnya dengan kata setuju. Sarah dan Ani terus bekerja. Entah kenapa, keduanya selalu mendapat pekerjaan yang sama selama beberapa hari ini. Padahal, karyawan lain selalu mendapat bagian yang berbeda setiap harinya. Sarah dan Ani curiga, kalau hal ini memang Lasmi sengaja menempatkan mereka di bagian mencuci piring.
karena bagian mencuci piringlah yang paling ekstra kerjanya. Saat bekerja, mereka sering mendengar kabar kesehatan Juragan Soleh. Menurut orang-orang, kesehatan Juragan Soleh semakin memburuk. Keluarganya sudah mengupayakan berbagai cara, namun tetap saja sakit yang Juragan Soleh derita semakin ganas. Sarah yang mendengar merasa kasihan dengan juragannya itu. Mengajak Ani menemui Pak Harto ketika mereka mendapat jatah libur. Mereka berangkat secara bergantian, takut Lasmi mencurigainya. Mereka pergi menuju terminal lalu naik bus yang sama. Bus yang mereka tumpangi kebetulan penuh. Mereka mendapat duduk paling depan dengan jumlah kursi hanya 2 saja. Ani memilih dekat jendela karena tidak suka ada lalu lalang orang di sampingnya. Setelah berada di dalam perjalanan selama 2 jam lebih, bus yang mereka tumpangi akhirnya berhenti ke terminal tujuan. Sarah membangunkan Ani yang sejak tadi tidur. Ani gelagapan lalu membuntuti Sarah turun dari bus. Sarah langsung mencari taksi berwarna biru. Rumahnya yang lumayan jauh dari terminal, hanya saja bisa diakses dengan taksi. Saat sudah mendapatkan taksi, dia menunjukkan alamat yang dituju. Sopir taksi pun langsung paham. Taksi yang dia kemudikan segera meleset keluar terminal. Ketika sampai di rumah Pak Harto, Sarah tanpa basa-basi menceritakan semua yang terjadi pada Juragan Soleh. Kamu yakin Juragan Soleh sakit karena disantet? Iya Pak, keluarganya sudah mencoba membawanya berobat kemana-mana. Tetapi hasilnya malah kesehatan Juragan Soleh memburuk. Sarah kembali menjelaskan. Sontak, suasananya menjadi tegang. Penjelasan Sarah membuat urat-urat di wajah Pak Harto menegang. Dadanya tampak turun bersamaan dengan deru napasnya semakin kuat. Usai diam sejenak memikirkan cara, Pak Harto mengusulkan untuk mendatangi Mbah Karso. Dia adalah salah satu orang pintar yang sering mengobati orang-orang yang terkena santet. Jarak rumah Mbah Karso tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit saja dari rumah. Pertama kali menapakkan kaki di rumah Mbah Karso, Sarah dan Ani terkejut. Bentuk rumahnya tidak seperti rumah orang pintar yang selama ini dia bayangkan. Rumahnya benar-benar seperti rumah biasa. Tidak ada tengkorak atau bunga-bunga. Kebetulan Mbah Karso sedang duduk di beranda rumah. Di sampingnya ada meja yang berisi kopi dan beberapa rokok. Mbah Karso sendiri tampak sibuk membaca koran. Permisi Mbah. Pak Harto dengan kedua tangan mengapit di depan, mencoba memberi salam pada Mbah Karso. Mendengar suara di depannya, Mbah Karso segera menurunkan korannya. Ada apa? Tanyanya dengan nada lumayan tegas. Pak Harto mengutarakan niatnya dengan begitu gamblang. Sarah dan Ani hanya bisa diam menyimak ketika kedua orang yang sudah berusia tua tersebut selesai menjelaskan. Mbah Karso mengajak mereka berdua ke sebuah ruangan. Ruangan itu begitu kecil, untuk 4 orang rasanya penuh, sehingga mereka harus duduk berhimpitan. Apalagi di sana ada meja lumayan besar. Tanpa banyak bicara, dia mulai mengeluarkan loyang-loyang berwarna kuning keemasan. Loyang itu diletakkan di atas meja. Sarah dan yang lainnya bisa melihat sendiri isi dari loyang itu. Mata mereka sempat mendelik karena loyang itu berisi air dan beberapa bunga mawar bercampur dengan melati. Siapa namanya tadi? Tanya Mbah Karso sambil menyelupkan tangannya ke dalam loyang. Saleh Mbah. Mbah Karso mengangguk lalu mengaduk-ngaduk air yang ada di dalam loyang tersebut. Matanya terpejam dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang membaca mata. Air yang di dalam loyang bergerak begitu tenang. Lama-kelamaan, air yang tampak jernih tersebut menjadi menghitam pekat. Perubahan itu membuat Sarah dan Ani menelan ludah berkali-kali. Hampir 10 menit dia terus mengaduk-ngaduk loyang tersebut. Hingga tiba-tiba dia berhenti dan menyalakan rokok. Sarah dan yang lainnya menunggu. Tetapi Mbah Karso belum kunjung bicara. Dia malah sibuk mengamati air yang sudah menjadi hitam pekat. Kekuatan yang menyerang tubuh Soleh begitu dahsyat. Aku sendiri sudah tidak kuat menandinginya. Tetapi kita perlu mencobanya terlebih dahulu. Daun kelor yang aku berikan, kalian letakkan di dada orang itu. Mbah Karso menghempaskan asap rokok dari mulutnya. Dia mengeluarkan buntalan kain putih dari bawah meja. Sambil merokok, dia buka buntalan itu. Ternyata isinya beberapa daun kelor yang sudah menua. Mbah Karso memberikan salah satu daun itu kepada mereka. Karena takut, Sarah menunjuk Pak Harto untuk menerimanya. Dengan sedikit terkejut, dia pun menerima daun kelor pemberian Mbah Karso tersebut. Kalian harus ingat, letakkan daun itu di dada, bukan di tempat lain. Mbah Karso memperingatkan mereka dengan nada tegas. Mereka mengangguk cepat. Usai membayar, mereka segera pulang.
Setibanya di rumah, Mbak Harto mewanti-wanti Sarah dan Ani, karena kedua orang itulah yang nantinya akan meletakkan daun kelor tersebut di dada Juragan Soleh. Mereka harus berhati-hati agar Lasmi dan anak Juragan Soleh tidak mengetahuinya. Sarah dan Ani hanya bisa mengernyitkan dahi. Tugas yang akan mereka jalankan begitu berat. Tidak mudah berurusan dengan Lasmi dan anak Juragan Soleh. Mereka harus menyusun rencana matang-matang. Sorenya, mereka berangkat. Sama seperti waktu pulang, mereka berangkat lagi dengan bus yang sama. Sepanjang perjalanan, mereka terus memikirkan cara supaya daun itu berada di dada Juragan Soleh tanpa dicurigai oleh Lasmi dan sekutunya. Setelah 2 jam lebih di perjalanan, mereka tiba di terminal sehabis sholat Isya. Jam-jam segitu masih ada ojek atau taksi yang mengantar mereka ke tempat kerja. Kali ini, Ani yang memesan taksi karena dia yang lebih tahu alamatnya. Setibanya di kontrakan, Sarah dan Ani mulai menyusun rencana. Kita hanya bisa memberikan daun kelor itu saat mereka pergi. Ani yang memulainya. Maksudmu saat malam Jumat? Sarah mengerti waktu di mana mereka pergi. Ani mengangguk. Hanya itu kesempatan kita. Sarah pun setuju. 2 hari lagi malam Jumat. Mereka harus bisa meletakkan daun kelor itu di dada Juragan Soleh supaya kesehatannya bisa pulih kembali. Besoknya mereka kembali bekerja. Lasmi dan anak Juragan Soleh tidak menaruh curiga sama sekali pada mereka. Namun mereka mulai merasakan hal-hal aneh. Saat mereka mencuci piring di belakang, mereka sering mencium bau busuk. Bau itu jika digambarkan seperti bau daging yang sudah membusuk. Kamu juga menciumnya kan? Tanya Sarah pada Ani. Iya, aneh. Belakangan ini kita sering mencium bau daging busuk. Tak hanya bau, saat Ani mengantar mangkok dan beberapa gelas ke depan, Sarah sering mendengar orang menangis di kamar mandi yang sudah lama tidak terpakai. Ketika mendengar suara semacam itu, tubuhnya merinding seketika. Terkadang, dia mendengar suara menggeram. Sarah sebenarnya takut dan ingin lari, namun keadaannya tidak memungkinkan. Dia tidak mungkin lari, apalagi kondisi warung masih ramai. Hal itu bisa mengundang amarah dari Lasmi. Baru saja selesai mendengar suara menggeram, Ani datang dengan napas tersengal-sengal. Tangannya terasa dingin. Kenapa, An? Kenapa tanganmu jadi dingin begini? Tanya Sarah yang mulai ikut panik. Tadi saat aku mengintip tempat kuah bakso, mataku melihat ada tali pocong di dalamnya. Ani mendekatkan bibir ke telinga Sarah. Mata Sarah seketika mendelik. Dia sampai meragukan apa yang Ani lihat. Kalau kamu tidak percaya, kamu lihat sendiri sana. Ani menjawab dengan nada kesal. Sarah menggeleng. Dia percaya apa yang Ani lihat, karena dia sendiri juga mengalami kejadian janggal. Tubuh Ani semakin panas dingin setelah mendengar apa yang Sarah alami. Mereka semakin yakin, semua ini karena perbuatan Lasmi. Warung bakso milik Juragan Soleh sudah ternodai. Mereka harus bisa melenyapkan kedua orang itu. Tidak terasa, malam Jumat pun tiba. Sarah dan Ani menunggu Lasmi pergi. Mereka menunggu dan mengintip dari jendela kamar. Ketika Lasmi pergi, mereka buru-buru mendatangi rumah Juragan Soleh. Istrinya sontak terkejut dengan kedatangan mereka. Tetapi Ani mampu beralasan sehingga istrinya mengizinkan mereka masuk ke kamar. Ani buru-buru meletakkan daun kelor itu ke dada Juragan Soleh. Daun itu tidak terlihat karena tertutup baju. Setelah memastikan daun itu tidak jatuh, Ani dan Sarah berencana keluar. Baru beberapa langkah berjalan, tubuh Juragan Soleh tersentak dan sedikit terangkat. Mereka berdua saling bertatapan lalu buru-buru keluar. Sepertinya daun kelornya mulai bereaksi tadi. Ani tersungut-sungut ketika sampai di kamar. Sarah mengangguk. Mereka berharap Juragan Soleh bisa pulih kembali. Malamnya, Sarah bermimpi didatangi sosok hitam besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu panjang. Kedua matanya merah. Di dalam mimpinya, ia merasakan tubuhnya berkeringat dan rasa takut menyerangnya dari berbagai arah. Sosok hitam itu terus mengejarnya hingga Sarah tidak menemukan jalan lagi. Di belakangnya, seperti ada dinding besar yang tidak terlihat ujungnya. Sosok hitam itu terus mendekat dan membuat Sarah teriak meminta tolong. Jangan menggangguku lagi, atau kamu akan mati. Sosok hitam itu mencekik leher Sarah hingga dia kesulitan bernapas. Tubuh Sarah mendadak lemas dan tiba-tiba dia terbangun. Lehernya terasa sakit. Dia buru-buru mengambil cermin yang ada di sebelahnya. Ketika melihat cermin, dia temukan lehernya memerah seperti habis dicekik.
Padahal dia yakin kalau tadi hanya mimpi. Apa jangan-jangan gara-gara daun kelor itu ya? Sarah menelan ludah. Mungkin sosok hitam itu adalah makhluk yang membantu Lasmi membunuh Juragan Soleh. Sarah menjadi khawatir. Rasa takutnya tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh. Dia nyalakan lampu di kamarnya. Dia tidak ingin tidur lagi karena takut sosok hitam itu mendatanginya lagi di dalam mimpi. Paginya, Sarah menceritakan mimpi itu semalam kepada Ani. Ani sontak terkejut karena dia juga bermimpi sama persis seperti yang Sarah alami. Apa jangan-jangan sosok hitam itu mengancam kita ya, Ani? Tubuh Sarah seketika merinding. Tidak apa-apa, kita tidak perlu takut. Ani tampak tenang. Tekadnya yang sudah bulat membuatnya berani mengabaikan mimpi yang mereka alami semalam. Sarah mencoba meniru keberanian dari temannya itu. Tak berselang lama, Lasmi memanggil Ani untuk membawakan mangkok dan gelas yang sudah bersih. Ani pamit dan meninggalkan Sarah sendirian di belakang. Saat sedang mencuci piring, tiba-tiba warna air yang keluar dari keran berwarna merah dan berbau busuk. Sarah refleks melepas piringnya dan menutup hidung. Dia buru-buru keluar karena baunya sangat menyengat. Dia pura-pura berjalan untuk mengambil sesuatu agar Lasmi tidak memperhatikannya. Tanpa disadari, hampir seminggu semenjak daun itu diberikan, Juragan Soleh tidak kunjung sembuh. Dia masih tidak sadarkan diri. Sarah dan Ani mulai panik. Apa jangan-jangan kekuatan daun kelor itu kalah dengan kekuatan dari Lasmi? Pikir mereka dan mencoba menghubungi Pak Harto. Pak Harto lalu menemui Mbah Karso. Mbah Karso angkat tangan. Kekuatan yang menyerang Juragan Soleh jauh lebih kuat ketimbang kekuatan miliknya. Aku sudah terlalu tua untuk melawan mereka. Coba kamu datang ke rumah Bejo. Mungkin dia bisa mengatasi semua ini. Tanpa berpikir panjang, mereka mendatangi rumah Bejo. Namun, Bejo angkat tangan setelah mencoba menyerang kekuatan itu. Sudah 5 orang pintar mereka datangi. Tetap saja, mereka semua angkat tangan. Sarah dan Ani pun akhirnya pasrah. Mereka kembali ke warung. Saat sedang bersantai di kebun belakang warung, tukang antar es batu datang. Kenapa wajah kalian tertekuk seperti kertas bekas begitu? Ledek tukang es batu sambil memasukkan beberapa kantong plastik ke dapur. Dengan malas dan suara yang parau, Sarah menceritakan apa yang terjadi pada Juragan Soleh. Tukang es batu itu menyimak dengan baik-baik. Saat Sarah selesai bercerita, dia berdiri dan memberikan daun pepaya. Apa ini? Sarah menggerutu, pipinya menebal karena kesal. Kamu rebus daun itu, lalu airnya kamu percikan di sekitar tempat tidur Juragan Soleh, katanya sambil membawa motornya pergi. Sekian detik kemudian, mereka saling memandang lalu melihat pepaya itu. Apa ini? Sarah segera membuang daun pepaya itu. Daun itu jatuh ke tanah. Jangan dibuang, siapa tahu ada khasiatnya. Ani menjemput daun itu lagi. Tapi dia hanya tukang es batu. Mana bisa dia tahu hal-hal semacam itu? Sarah menggeleng. Dia yakin kalau tukang es batu itu hanya ingin menggodanya saja. Apa salahnya kita coba, Sarah? Siapa tahu benar, rebusan daun ini bisa menyembuhkan Juragan Soleh. Ani memandangi daun itu. Setiap jengkal daun itu tidak luput dari pandangannya. Sarah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengikuti keinginan temannya itu. Setelah selesai bekerja, Ani mulai merebus daun itu di kamarnya. Sarah masih belum percaya dan menganggap temannya itu melakukan hal yang sia-sia. Rebusan daun pepaya itu ia masukkan ke dalam botol lalu ia tutup rapat-rapat. Malamnya ia mengajak Sarah melakukan apa yang tukang es batu itu sarankan. Dengan malas, dia pun menurut saja. Kebetulan karena malam Jumat sehingga Lasmi tidak ada. Setibanya di kamar Juragan Soleh, Ani memercikan rebusan air pepaya itu ke sekitar ranjang Juragan Soleh. Sampai rebusan itu benar-benar habis dan mereka buru-buru keluar. Sarah dan Ani dibuatnya tercengang karena keesokan harinya mereka mendapat kabar kalau Juragan Soleh siuman. Di antara kedua orang itu, hanya Sarah yang paling terheran-heran. Karena sebelumnya dia meremehkan daun pepaya milik tukang es batu itu. Apa aku bilang? Jangan meremehkan orang dulu. Siapa tahu dia punya kekuatan. Ani mencubit pipi Sarah sambil tertawa. Kalau begitu, kita cari orang itu saja supaya Juragan Soleh sembuh total. Sarah berbisik serius, Ani mengangguk. Mereka berencana mendatangi tempat penjual es batu itu untuk mencari tukang yang sering mengantar es batu kemarin. Hari itu, waktu berjalan begitu cepat. Mereka langsung mendatangi tempat penjual es batu tersebut. Ternyata,
tukang es batu kemarin bernama Bakri. Teman kerjanya menyoraki Bakri karena didatangi dua perempuan cantik. Bakri menjadi salah tingkah. "Ada apa?" tanya Bakri pada mereka. "Rebusan daun pepaya kemarin benar-benar manjur. Apa aku bisa meminta lagi? Atau kalau tidak, tolong sembuhkan juragan kami." Ani memohon. Kedua tangannya mengatup dan sedikit terangkat. Bakri mendesah, lalu diam beberapa detik. Sarah menyahut salah satu tangannya dan memohon, "Sebenarnya yang bisa menyembuhkan kalian bukan aku." Bakri mengajak keduanya menjauh dari tempat kerja. Bakri pun mengetahui kalau pelakunya adalah Lasmi, tetapi dia bingung cara menggagalkannya. Makanya saat dia tahu mereka berdua ingin mengobati Juragan Soleh, Bakri membantunya. Lasmi selalu ritual di Gunung Jati, 1,5 jam dari sini. Nah, kalian harus membuntutinya malam Jumat besok. Pastikan dia tidak mengetahui keberadaan kalian. Setelah dia melakukan ritual, hancurkan ritual itu secepat mungkin. Karena sekali ritual itu gagal, dia tidak akan bisa bekerja lagi. Bakri berkata penuh dengan harap. Dia ingin membantu setiap orang yang terkena santet karena pesan terakhir bapaknya. Dia ingin menebus dosa bapaknya dengan cara seperti ini. Sarah dan Ani hanya bisa berpandangan. Apakah tidak ada cara lain? Sarah sedikit ragu. Cara yang Bakri tawarkan beresiko tinggi. Taruhannya nyawa mereka sendiri. Tidak ada. Hanya cara itu saja. Makanya sebaiknya kalian secepat mungkin melakukannya supaya Juragan Soleh bisa selamat. Kekuatan yang Lasmi kirim memang benar-benar kuat. Bakri menggeleng. Sarah dan Ani sekali lagi saling memandang seolah saling meminta pendapat. Bakri lantas pamit karena dia harus bekerja lagi dan agar bisa cepat pulang. Sarah dan Ani pulang. Mereka mau tidak mau harus menjalankan cara itu. Jika tidak, Juragan Soleh akan mati. Selama 3 hari, mereka terus berencana untuk menguatkan tekadnya. Malam Jumat pun tiba. Mereka mulai menjalankan rencana. Saat mendengar Lasmi berangkat, mereka segera menuju terminal untuk naik bus. Dia harus sampai di Gunung Jati dan jangan sampai terlambat. Tak berselang lama, mereka sampai di Gunung Jati. Mereka tidak tahu harus kemana. Jalanan dan keadaan sekitar begitu gelap. "Kita harus kemana, An?" tanya Sarah kebingungan. Suasana dingin ditambah dengan rasa takut membuat tubuhnya merinding. "Aku tidak tahu. Kenapa kemarin kita tidak tanya orang itu ya detailnya?" Ani menggerutu. "Kalian naik saja, ini aku membawa senter." Tiba-tiba ada suara di belakang mereka. Mereka terkejut dan langsung memutar badan. Mereka terpana melihat Bakri sudah ada di belakang. Rasa takut dan khawatir yang sempat menyelimuti berangsur menghilang. Mereka pun menaiki gunung itu dengan hati-hati. Bakri tadi sudah memantau kemana Lasmi pergi. "Kita naik saja, nanti kita sembunyi di belakang batu besar." Bakri mengomando dari belakang sambil mengamati sekitar. Saat hampir sampai di batu besar itu, ada sosok hitam besar menghadang mereka. Sosok itu berbulu dan matanya merah menyala. Tubuh Sarah dan Ani mendadak menggigil. Bakri langsung menarik mereka ke belakang. "Sialan!" Bakri melempar batu yang dia pegang. Sosok hitam itu menjerit lalu tiba-tiba menjadi asap besar dan kemudian menghilang. "Sudah, ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita." Bakri meminta semua agar bersembunyi. Sarah dan Ani bisa mengintip Lasmi yang sedang ritual di depan dari celah batu. Selesai ritual, Lasmi melangkah pergi meninggalkan tempat ritual itu. Bakri mengomando setelah memastikan kalau Lasmi sudah pergi dari tempat itu. Sarah dan Ani segera keluar dan berjalan pelan-pelan ke tempat ritual itu. Setibanya di tempat itu, mereka terkejut saat Lasmi memanggilnya dari belakang. "Sudah aku duga, selama ini kalianlah yang mengganggu semua rencanaku." Mendengar suara itu, Sarah dan Ani membalikkan badan. Mata mereka membelalak saat melihat Lasmi datang membawa golok. Sarah dan Ani menggelengkan kepala. Mereka panik karena terdesak. Tidak ada pilihan lain untuk pergi lagi. Saat Lasmi hendak mengayunkan golok ke arah mereka, tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang. Sarah dan Ani menjerit sambil menutup mata. "Ayo, buruan lakukan. Dia hanya pingsan sebentar saja." Bakri mencoba menyadarkan mereka. Sarah dan Ani membuka mata, lalu mulai merusak tempat ritual Lasmi. Bunga-bunga dan kepala kerbau berserakan. Bakri membantu mereka membuang kepala kerbau ke jurang. Saat semua sudah rusak, mereka secepat mungkin pergi meninggalkan gunung itu. Keesokan harinya, tubuh Lasmi dipenuhi penyakit kulit yang menjijikkan. Semua orang enggan mendekatinya. Penyakit itu mengeluarkan bau busuk.
Di samping itu, Juragan Soleh juga semakin membaik. Lasmi yang malu dengan keadaannya memilih untuk pergi dan keluar dari tempat kerjanya. 2 bulan kemudian, mereka mendengar kabar Lasmi mati dengan cara mengenaskan. Bakri merasa lega. Begitu juga dengan Sarah dan Ani. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.